Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih lagi kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu keadaan atau peristiwa yang terjadi di mana pada jamuan perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur untuk menjamu para tamu-tamu. Saudara, ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus kemudian mengadakan mujizat lalu menolong mereka. Mungkin saat ini kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin kita mengalami banyak kehabisan, sehingga kita membuat kita putus asa, dan kita mungkin gak tahu apa yang harus dilakukan. Sama seperti mereka ini, pesta, perjamuan kawin, lalu habis anggurnya. Mereka mungkin bertanya-tanya apa harus dilakukan, bagaimana ini segala macam. Dan Yesus ada di situ tepat pada waktunya. Saat mereka habis anggurnya, di situ Yesus ada. Artinya saudaraku, Tuhan tepat waktu. Dia gak terlambat saudaraku. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita pelajari tentang pertolongan Tuhan, sehingga kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, Dia tepat waktu. Yang pertama, itu tadi saudara, pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Yohanes 2 ayat 3 sampai ke 7 bicara tentang mereka kekurangan anggur dan Yesus melakukan mujizat. Yesus menghadiri pesta perkawinan dengan ibunya, dan ibunya mengetahui bahwa mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus mencoba mengintervensi, namun Yesus berkata bahwa saatnya belum tiba. Kadangkala sebagai manusia kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Saudara, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Maka Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang kedua saudara, apa yang perlu kita pelajari adalah pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu,
dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku, pemimpin pesta sampai mengatakan bahwa anggur yang disajikan berkualitas baik sampai akhir pesta. Artinya saudara, menurut siklus untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan waktu sekitar 10-30 tahun. Namun ketika Tuhan Yesus turun tangan melakukan pertolongan yang ajaib, sebuah percepatan terjadi. Tidak menunggu 10-30 tahun. Tiba-tiba air menjadi anggur. Yesus melakukan mujizat yang tidak ada kemudian menjadi ada. Walaupun saudaraku, keadaannya tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Saudara, coba bayangkan, kalau sudah waktunya Tuhan, maka percepatan bisa terjadi, maka keadaan bisa dibalikkan, maka yang tidak mungkin, yang mustahil menjadi mungkin kalau Tuhan Yesus sudah turun tangan. Lalu kemudian saudara, apa yang bisa kita petik di sini? Pertolongan Tuhan akan membawa kita kepada rencananya yang besar dan kepada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mujizat, dalam perbuatan-perbuatan yang ajaib, pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali juga kita bertanya-tanya kepada Tuhan, bahkan kita memaksa Tuhan. Saudaraku, pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatan Tuhan. Jangan memaksa. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Jadi saudara, marilah menanti-nantikan pertolongan Tuhan, yang berarti menikmati proses waktu yang ada, bukan memaksa kehendak kita, bukan mencoba mengintervensi Tuhan atau berusaha untuk membuat percepatan. Jangan saudara, nanti saudara akan kecewa, nanti saudara menjadi sedih, nanti saudara menjadi marah. Saudara, belajar percaya, belajar bersabar. Seringkali yang menurutnya terlambat, justru itu yang terbaik. Seringkali itu saudara. Kalau saudara renungkan bahwa apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih mulia daripada apa yang kita inginkan, apa yang kita minta pada waktu yang kita inginkan. Tapi pada waktunya Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu ajaib, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Bahkan pertolongan Tuhan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa, saudaraku yang kasih Tuhan, saudara mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, yang dahsyat, yang mulia, dan yang mendatangkan kebaikan untuk saudara dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Keluarganya ditolong Tuhan, suaminya, istrinya ditolong Tuhan, anak-anaknya ditolong Tuhan, pekerjaannya ditolong Tuhan,
pelayanannya ditolong Tuhan. Semua kehidupannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan menolong. Tahun ini adalah tahun yang baik, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan dan pertolongan serta mujizat dan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.